Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, sudi kiranya Engkau hadir dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata anakku ini, kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh jahat yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membandingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu keras, katanya, "Hai kau roh jahat yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan membasuhinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, banyak orang merasa bangga jika rambut di kepalanya semakin beruban. Mengapa? Karena dengan demikian ia dianggap makin bijaksana dan berbudi. Begitulah, ukuran kebijaksanaan seseorang seringkali diukur pada usia dan pengalaman yang banyak.
Mereka diandaikan telah mencapai kematangan iman dan kepribadian. Tentu saja anggapan demikian tidak salah. Namun, tidak seluruhnya benar. Sebab kebijaksanaan dapat pula muncul dari orang yang usianya relatif muda. Bukankah setiap orang memiliki peluang dan potensi untuk menjadi bijak dan berbudi? Lihat saja dalam hidup bersama di dalam keluarga atau komunitas-komunitas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kualitas kebijaksanaan seseorang sebagaimana dikatakan oleh Yakobus, pertama-tama bukan berasal dari diri sendiri manusia, melainkan dari hikmat yang datang dari atas, yakni dari Allah. Kebijaksanaan merupakan buah dari hubungan mendalam antara manusia dengan Allah, yaitu Sang Guru. Karenanya, kebijaksanaan harus ditunjukkan melalui cara hidup yang baik dan perubahan yang lahir dari kelemahan kelembutan, bukan dari keangkuhan diri, iri hati, dan dusta. Hanya dengan demikian, kita mampu menjadi saksi yang menghubungkan sesama kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Santo Polikarpus yang pestanya sedang kita rayakan adalah seorang murid Rasul Yohanes dan guru dari Irenaeus, salah seorang bapa gereja perdana. Ia menjadi jembatan penghubung ajaran Yesus yang diterima secara langsung oleh Yohanes dan penerus ajaran Yesus, kepala Irenaeus. Ia setia mencatat masa lalu dan mengkomunikasikan kesaksian imannya untuk masa mendatang. Kematiannya sebagai martir yang dibakar diterimanya dengan penuh ketenangan hati hingga menimbulkan kesan mendalam seluruh umat di keuskupannya. Ia menjadi teladan pembawa kebijaksanaan Allah pada kita semua. Semoga berkat kemartirannya semakin banyak orang setia berguru kepada Allah, Sang sumber kebijaksanaan. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Putramu Yesus Kristus satu-satunya penyelamat kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini, sehingga kami dapat mendalami dengan baik. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau meneguhkan iman kami akan Putramu Yesus Kristus satu-satunya penyelamat dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.